Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Ade? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini dalam keadaan yang baik. Bisa, Namun bisa. saya ada sedikit masalah hari ini, Pak. Salah seperti apa, Bu? Jadi saya ada masalah dengan siswa saya yang sering tidak mengikuti pelajaran. Ya, Ya, memilih tujuan untuk kita komunikasi pada siang hari ini. Permasalahan Ibu Ade itu di mana siswanya yang sering keluar sekolah, yang pergi, yang di samping sekolah, kemudian beristirahat di sana atau bermain. Ya, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi tujuan kita berkomunikasi pada siang hari ini tadi dengan permasalahan Bu Ade. Semoga kita bisa mencapai sebuah kesepakatan dan sebuah solusi dari permasalahan Bu Ade yang mana Ibu Ade tadi mempermasalahkan siswanya yang sering keluar di jam-jam pelajaran, walaupun misalnya di saat jam pertama mungkin masuk, tapi pas di pergantian jamnya Bu Ade mereka keluar ya seperti itu ya. Jadi kita sepakat untuk mencapai tujuan ya seperti itu ya Bu Ade ya. Apa yang Pak Arham sampaikan bahwa saya boleh saya ingin keluar menemukan dulu, solusi dari saya cari permasalahan tempat. saya. On Mungkin kamera setelah saya, saya bercerita sama kamera Pak saya. Arham, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Eh, Setelah kita menyepakati tujuan bersama, tentu kita harus mengidentifikasi seperti apa permasalahan Ibu. Mulai mungkin langkah pertama yang ini bisa Ibu lakukan. Saya sudah melakukan identifikasi dengan cara saya sudah memanggil dan berkomunikasi dengan siswa ini, dan alasannya siswa tersebut sering ke hutan karena mereka merasa senang dan merasa nyaman kalau berada di hutan. Terlebih lagi hal ini telah menjadi kebiasaan sebelum saya datang mengajar di sekolah ini. Kemudian setelah saya amati, jika dikaitkan dengan mapel pelajaran bahasa Indonesia, anak ini kurang fokus dengan pelajaran yang menyajikan teks-teks yang panjang. Dan kalau misalkan saya melakukan rating, kira-kira ini berada di skala 7 menurut pengamatan saya. Jadi skala 7 ini ketika Ibu mendapat kendala dalam menghadapi pencapaian tujuan. Namun sekiranya selesai percakapan kita dalam hal coaching ini, Ibu bisa memberi skala di atas yang Ibu tadi sebut seperti berapa? Jika skalanya akan meningkat, saya 9, Pak. Saya berada di skala 9. Ya, semoga ya Bu ya, semoga dari apa yang kita bincangkan pada siang hari ini, dari 7 itu naik ke poin 9, semoga bisa tercapai. Jadi tadi kita akan beberapa identifikasi, Ibu telah sampaikan. Di situ ada kekuatan-kekuatan apa yang bisa Ibu gambarkan sebelum proses identifikasi dan melanjut pada tindak lanjut selanjutnya. Tentunya saya sangat mengharapkan agar semua murid saya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan berdasarkan pengamatan pengamatan saya, siswa ini membutuhkan lingkungan dan gaya belajar yang sesuai dengan kenyamanan dan keinginan mereka, sehingga saya perlu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan menggunakan salah satu mindfulness, yaitu teknik stop, untuk membantu siswa merenungi dan menyadari bahwa betapa pentingnya fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Iya, jadi Ibu telah mengidentifikasi dengan kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki, kemudian dipadukan dengan kebiasaan siswa, karena bagaimanapun juga memang kita harus berpihak pada siswa. Nah, termasuk juga peluang-peluang yang Ibu sudah tadi sampaikan. Nah, satu lagi, ini hambatan yang gangguan-gangguan, misalnya dari siswa itu sendiri atau baik guru itu sendiri, adakah yang menjadi hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan? Kira-kira apa solusinya? Ya, jadi hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang terjadi pastinya ada, dan solusinya ya itu tadi, saya akan tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan meminta saran maupun bimbingan. Ya,
Jadi setelah identifikasi Ibu sangat tepat ya, Ibu sudah mengidentifikasi dari permasalahan Ibu, termasuk dengan mencari solusi terhadap rekan sejawat dengan pimpinan. Nah, kita beralih ke rencananya Ibu selanjutnya dari tujuan yang kita sudah sepakati, kemudian identifikasi Ibu terhadap permasalahan Ibu. Eh, ke depan rencana apa yang akan Ibu bisa sampaikan untuk bisa mencapai tujuan itu? Jadi rencana saya itu adalah saya akan segera menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar siswa, dengan mengajak siswa belajar di luar kelas sambil menikmati pemandangan hutan yang masih sangat asri dan alami, serta menerapkan mindfulness teknik stop dan berdiskusi serta berkolaborasi dengan rekan guru maupun KS agar rencana saya dapat didukung dan terlaksana dengan baik. Iya, mindfulness memang yang harus diterapkan sehingga mungkin pencapaian itu bisa terwujud. Nah, satu lagi ini ada prioritas apa yang bisa Ibu terapkan dengan strategi yang akan Ibu lakukan karena melihat ini adalah kebiasaan-kebiasaan siswa yang mungkin kebiasaan yang tidak bisa diubah, tapi saya rasa kalau kita menggunakan strategi yang jitu bisa mungkin terus. Kira-kira apa strateginya? Ya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Pak Arham, jadi strateginya itu adalah saya akan konsisten dengan belajar terus-menerus dan mengupgrade informasi serta mengupgrade kemampuan mengajar saya sebagai seorang pendidik dan mengasah terus kemampuan berkolaborasi saya baik dengan rekan sejawat, eh, dengan guru-guru dari sekolah lain, serta mungkin bisa juga saya akan nantinya berbagi praktik baik. Ya, untuk berpraktik baik ini kan tentu ada teman-teman rekan sejawat Ibu. Kira-kira adakah teman yang bisa diajak berkolaborasi dalam rangka rencana Ibu untuk memperbaiki masalah yang Ibu hadapi? Rekan sejawat ya tentunya yang berada di lingkungan sekolah saya terlebih dahulu, dan ini karena di sana kami gurunya satu guru itu satu mapel, berarti saya tidak bisa mengajak misalkan khusus untuk berbahasa Indonesia. Jadi saya mengajak semua guru mapel untuk terlibat. Ya, sangat betul Bu untuk permasalahan Ibu. Karena ini sebenarnya bukan hanya Ibu sendiri yang mengalami, tentunya teman-teman ibu guru pun juga sama. Hanya bagaimana kolaborasi ini bisa sangat jitu sehingga bisa diterapkan. Saya sangat tertarik dengan permasalahan ibu karena kebiasaan anak-anak ini apalagi umur-umur yang seperti itu ingin sebenarnya banyak bermain, tapi kondisi di tempatnya ibu yang mungkin kebiasaan yang agak sunyi dan sepi sehingga itu saja mungkin dia temui. Oke, kemudian ini Bu, ukuran keberhasilan Ibu ke depan bisa disampaikan seperti apa sehingga kalaupun ini berhasil dengan poin 9 yang Ibu sudah sampaikan bisa sangat bermanfaat untuk Ibu. Ukuran keberhasilannya itu adalah ketika seperti harapan saya tadi ya, saya mengharapkan semua murid saya agar mengikuti pelajaran dengan baik dan tidak ada lagi yang ke hutan pada saat jam pelajaran. Itu rencana yang akan Ibu sampaikan ya. Ya, kita beralih kepada tanggung jawab ke depan. Komitmen apa yang Ibu bisa tentukan dari percakapan kita untuk bisa terlaksana dari perencanaan Ibu yang sudah Ibu sudah paparkan tadi. Ya, jadi komitmen saya itu ya itu tadi Pak, eh, saya akan konsisten dengan belajar terus-menerus, mengupgrade informasi, mengupgrade kemampuan mengajar saya, kemudian kemampuan berkolaborasi saya baik dengan rekan guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah serta berbagi praktik baik, serta ini
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik mindfulness menggunakan teknik stop dalam waktu dekat ini. Iya, saya konfirmasi lagi dari tanggung jawab yang Ibu bahwa mindfulness dengan berdiferensiasi itu sangat bagus juga untuk memperhatikan kebutuhan gaya belajar siswa. Kadang kan anak-anak mungkin ada yang ingin nonton video atau lain sebagainya. Ya, untuk rentang waktu penyelesaian masalah Ibu, kira-kira bisa Ibu gambarkan waktu yang bisa disampaikan? Iya, kalau untuk waktunya saya membutuhkan waktu. Saya akan menerapkan secepatnya. Semoga bisa tercapai karena komitmen ini harus secepatnya Bu, supaya permasalahan Ibu bisa terselesaikan. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan juga eh, ada kawan yang bisa diajak berkolaborasi dan eh, tindak lanjut kira-kira dari sesi ini Bu. Misalnya kita ini kan lagi ada coaching permasalahan Ibu. Tindak lanjut untuk mempertebal solusinya Ibu kira-kira seperti apa? Ya, jadi tindak lanjutnya itu eh, minggu depan, minggu ini, dalam minggu ini saya akan segera menerapkan apa yang sudah saya rencanakan. Namun tentunya hasilnya ini kan belum bisa kita ukur karena prosesnya itu membutuhkan bisa cepat, bisa juga lambat. Namun kalau untuk penerapannya minggu ini akan saya terapkan supaya siswa dapat mendapatkan haknya untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya, terima kasih Bu. Itu sudah cukup menggambarkan rencana aksi Ibu dan apa yang sudah Ibu sampaikan dari tujuan hingga tanggung jawab, seluruhnya sudah dapat dan semoga ke depan eh, dan secepatnya bisa terlaksana karena kalau terlalu lama juga itu akan menjadi berlarut-larut permasalahan ini. Saya rasa kita berdua dan teman-teman mungkin sepakat untuk Ibu semoga bisa lancar dalam pelaksanaan eh, di lapangan terkait permasalahan Ibu karena tentu semua harus ada dukungan termasuk orang tua sebenarnya orang tua dari siswa itu sendiri dan dari guru dan mungkin dari pimpinan mungkin seperti itu saya konfirmasi ulang silakan jika ada yang Ya, ingin Pak, dia benar 2 menit sekali. terakhir lagi ya. Iya Pak, jadi benar sekali apa yang disampaikan Bapak bahwa dalam melaksanakan ini tentunya saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, wali kelas siswa, dan tentunya tidak lupa pula saya mengkomunikasikan hal ini kepada orang tua atau wali siswa. Oke Bu, terima kasih banyak sekali lagi. Eh, Dalam coaching kita ini berdua, semoga ada hasil yang dicapai. Eh, Mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi. Ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Saya merasa sangat lega dan bahagia karena saya telah mendapat solusi dari permasalahan saya setelah berbicara dengan Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Arham? Alhamdulillah baik Bu. Ini saya mengambil waktu kesempatannya Ibu jika memang berkenan. Saya ini ada kendala Bu. Bagaimana saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mungkin Ibu bisa membantu karena saya perhatikan Ibu dalam menangani siswa itu cukup bagus dan familiar ya. Jadi kendala saya seperti ini Bu. Saya kadang di saat mengajar itu pada jam-jam istirahat eh, anak-anak atau siswa saya biasa kadang setelah beristirahat itu ada yang tidak kembali lagi ke kelas bahkan ada yang pulang. Jadi saya minta kira-kira tanggapan ibu dari proses kita ini semoga saya bisa dapatkan solusi seperti itu.
Eh, saya ingin berterima kasih kepada Pak Arham. Kebetulan hari ini saya memiliki waktu yang luang, sehingga saya bisa dengan leluasa eh, bisa mendengarkan cerita atau permasalahan dari Pak Arham. Nah, dari permasalahan yang sudah Bapak ceritakan kepada saya, apakah Bapak sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Kira-kira kenapa itu siswa sering keluar dan tidak masuk kembali pada saat jam pelajaran? Sempat saya bertanya sama ketua kelasnya, karena ini kan tidak hampir semua sebenarnya. Ada beberapa lah oknum siswa. Jadi saya tanyakan kepada ketua kelas, di antara mereka itu setelah makan dia mungkin merasa kurang bersemangat dan dia masih ingin duduk-duduk di kantin. Bahkan ada yang sempat melihat itu mereka ada yang merokok, kemudian ada bahkan yang sudah pulang. Nah, mereka itu bermain game online di situ karena kalau di sekitar lingkungan sekolah dia tidak bisa kena terikat aturan. Itu hasil dari konfirmasi dari ketua kelas yang kebetulan melihat sepintas dan terakhir sempat ada masukan dari pemilik kantin itu sendiri. Hanya kadang eh, pemilik kantin ini agak kurang kita kerjasama karena anak-anak itu juga kalau tidak datang ke tempatnya pasti akan tidak laku jualannya. Seperti itu. Kalau tadi Pak Arham sudah mendapatkan konfirmasi dari ketua kelas dan wali murid. Kalau dari pengamatan Pak Arham sendiri, kira-kira mengapa hal ini terjadi? Saya pantau karena itu tadi Bu, karena kebiasaan dari pergaulan sebelumnya di rumah merasa bosan dan ada yang bisa mereka ajak satu dua orang sehingga kalau sendiri saya perhatikan itu kurang kurang biasa dia harus ada teman yang diajak yang seirama dalam hal mereka misalnya bermain game lain atau misalnya sepakat dalam hal untuk tidak masuk di dalam kelas. Ya, itu Bu. Baik, Pak Arham. Seperti apa kondisi ideal yang Pak Arham harapkan dari murid-murid tersebut? Sebenarnya saya mengharapkan hampir 100% anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran setelah mereka jam istirahat. Karena cukup bermasalah juga kalau misalnya kita mengajar dengan masuk pada proses belajar sehingga pas istirahat terpotong kemudian dia tidak bisa melanjutkan karena saya menganggap itu eh, kurang masuk informasi pembelajaran yang saya sampaikan setelah dia tinggal misalnya pembagian kelompok ya. Mereka harus membahas masing-masing di kelompok. Nah, satu atau dua orang itu hilang itu kan agak pincang juga kelompok tersebut sehingga untuk maksimal pembelajaran tidak tercapai. Sementara kalau proses kelompok itu lengkap, saya rasa kita bisa mengadakan proses sirkulasi atau circle atau perputaran informasi dari kelompok satu dan dari kelompok satu ke kelompok dua ke tiga. Jadi idealnya memang saya sangat berharap mereka masuk semua, eh, bisa belajar bersama-sama teman. Baik, Pak Arham. Dari kondisi ideal yang Bapak harapkan, apakah ada yang bisa Pak Arham lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, saya tentunya akan memanggil oknum siswa itu satu-satu, satu per satu, karena kalau bersamaan saya rasa kurang etis dan kurang bagus karena sepaham mereka itu hampir sama. Mungkin saya akan mengajak satu orang itu untuk diskusi seperti apa bentuk keinginan belajar. Karena tentu eh, saya mungkin agak lemah untuk pembelajaran diferensiasi karena buktinya ada yang tidak senang dengan pembelajaran saya. Dan kalau pembelajaran diferensiasi itu mungkin saya bisa kembangkan dan fokus kepada siswa yang bermasalah itu, mungkin saya rasa akan eh, akan hadir semua seperti terlepas dari anak-anak yang memang tidak hadir sebelum awal pembelajaran. Seperti itu. Apakah ada hal
atau penerapan yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Capaian keberhasilan tentunya bagi anak-anak rajin, saya sudah anggap itu berhasil karena anak-anak yang rajin itu termasuk beberapa ketua kelas dan yang memang mau belajar itu pencapaiannya sangat bagus, pencapaian yang cukup maksimal. Kenapa maksimal? Karena di antara yang memang malas itu antusiasnya cukup bagus. Tadi saya katakan mungkin ada pembelajaran diferensiasi di awal pembelajaran yang kurang sempurna, jam istirahat. Yang mestinya saya harus menangkap mereka. Oh iya, iya, Karena begini, silakan, silakan. peluang untuk semuanya bolos itu besar. Taruhlah satu dua orang yang menjadi virus di pembelajaran itu, dia akan mengajak teman-teman yang lain. Makanya mungkin saya ke depan, saya akan merangkul siswa tersebut untuk bisa mempengaruhi lebih rajin lagi karena satu orang siswa yang bermalas-malasan bisa mempengaruhi siswa-siswa yang lain. Ya, luar biasa sekali ya Pak dari pemaparan Bapak. Nah, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Arham seberapa besar tingkat keberhasilan metode atau penerapan yang Pak Arham akan melaksanakan? Ya, untuk skala rentang 1 ke 10, kalau sebelum eh, apa dengan masalah ini saya masuk di angka 7 Bu sebelum ini saya bercerita dengan Ibu. Tapi kalau dari rencana saya bahwa saya akan berhasil mencapai skala berapa, karena dengan upaya yang sudah saya sebutkan tadi, identifikasinya, tentu saya di angka 9 Bu, 9,5 karena eh, tinggal saya rasa mungkin komunikasi yang kurang Bu. Itu yang di luar anu saya apa namanya? eh, kemampuan saya karena komunikasi yang kurang dan komunikasi yang harus berkesinambungan mungkin saya rasa untuk bisa menjaga saja ini hanya komunikasi terhadap siswa tersebut. Iya, baik, semoga rating peningkatan yang Bapak harapkan dapat tercapai. Selanjutnya, apa saja rencana yang Pak Arham akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, tentunya tadi langkah pertama saya sudah memetakan rencana yang akan saya lakukan pada pertemuan selanjutnya Bu. Setelah pertemuan kita ini saya akan mengambil langkah awal karena saya mau mengkolaborasikan cara belajar saya. Yang pertama itu mengabsen siswa eh, secara online. Online itu dalam artian saya menyimpan data absensi itu dalam bentuk G Drive yang mana bisa diakses oleh siswa itu sendiri secara langsung dan kepada mungkin orang tuanya juga secara langsung. Itu. Siapa yang dapat membantu Pak Arham dalam menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Sempat saya mengajak ada satu kawan yang memang sudah berhasil dalam taraf identifikasi permasalahan dengan siswa-siswa tersebut. Karena ini hanya beda beda lokasi saja, Bu. Lokasi untuk belajar yang bukan bukan praktek itu kan di ruang kelas, Bu. Sementara saya sekarang masuk di ruang praktek itu di luar jangkauan saya ketika saya fokus dengan siswa-siswa lain. Eh, ada teman yang bisa saya ajak kolaborasi, meminta masukan-masukan atau pandangan-pandangan yang positif terkait permasalahan saya. Baik, dari rencana yang telah Bapak siapkan, kira-kira berapa lama waktu yang Pak Arham butuhkan untuk menerapkan hal ini? Waktu menyelesaikan masalah ini, saya rasa bisa minggu depan untuk aplikasinya, karena ini sudah cukup hadir semua. Absensi yang saya perhatikan sudah cukup hadir semua. Tinggal oknum-oknum siswa tersebut yang mungkin harus saya panggil satu-satu. Dan kalaupun tidak bisa, saya mungkin akan berkolaborasi dengan orang tuanya dengan meminta nomor
teleponnya untuk bisa saya komunikasi. Kalaupun nggak bisa, saya akan tetap berusaha dengan cara saya akan ke rumahnya, karena bagaimanapun juga ini merupakan tugas yang harus saya lakukan. Karena saya juga kurang kurang nyaman juga ketika saya mengajar, kemudian anak-anak ada yang tidak kembali. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya yang Pak Arhan sampaikan bahwa lebih cepat, lebih baik agar siswa dapat mendapatkan hak belajar mereka dengan baik. Untuk selanjutnya, komitmen seperti apa yang akan Pak Arham lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Ya, tentu saya akan berkomitmen pada diri sendiri dan berkomitmen sama ibu selaku eh, teman curhatan atau pembicara di sini, bahwasanya komitmen itu harus ditepati dan komitmen bersama teman yang diajak kolaborasi dan komitmen dengan siswa yang memang sudah rajin sebelumnya, karena harus menjadi laporan bagi saya kepada siswa yang rajin. Misalnya dengan permasalahan ini mereka mampu memperoleh keadilan, karena eh, tidak bisa adil kalau ada satu yang kurang aktif di pembelajaran. Seperti itu. Dari serangkaian rencana yang telah Pak Arham sampaikan, apakah ada dukungan lain yang Pak Arham butuhkan? Sebenarnya tadi poin besarnya itu dukungan utama dari orang tua siswa. Jadi saya punya rencana tadi, eh, ini saya akan membuat sebuah laporan online dalam sebuah aplikasi, baik dalam absensi atau pelaksanaan kerja kelompok dan nilai, itu bisa saya hmm, aplikasikan dalam bentuk media online. Sementara saya ramu karena janji saya mungkin minggu depan bisa terrealisasi, dan itu harus sepengetahuan orang tua siswa dengan membentuk sebuah grup WA. Nah, tapi ini komunikasi satu arah saja, tanpa ada konfirmasi. Kita hanya memberitahukan saja melalui grup WA. Walaupun dia tidak melalui grup WA, bisa melalui telepon. Ya, baiklah Pak Arham, semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu bisa menjadi teman bicara yang baik, karena ini sangat positif. Untuk kesadaran penuh itu saya bisa jabarkan kepada Ibu, dan terima kasih Ibu sudah bisa menjadi teman bicara dan mengarahkan dengan beberapa langkah-langkah dan bisa menghadirkan sebuah solusi dari saya pribadi. Baik Pak Arham, saya pun juga merasa senang dapat mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita dapat terus saling berbagi, berkolaborasi. Terima kasih Pak Arham, sampai jumpa di lain waktu.